Masih di program Kisah Inspiratif, masih bersama juga Bapak Iksan Lukmanul Hakim selaku owner dari pemilik Bakso Sehati. Pak, kita akan lanjut lagi perbincangan. Tadi menarik sekali di sesi pertama bahwa perjalanan Bapak dari tahun 2020 mulai dari wisata kuliner, coba-coba gitu ya, kemudian memiliki basic ya dari seorang bisa dikatakan koki gitu ya, master chef pada zamannya dulu, kemudian mencoba membuat sebuah bisnis yang memang mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat, bahkan bisa diminati dan menjadi suatu kebiasaan masyarakat kalau bakso sehati itu sudah di hati. Wah, ya nggak ada yang lain. Jadi tentunya Pak, ini kalau berbicara tentang tadi ada pertanyaan yang sempat belum dijawab di sesi pertama. Ini kalau untuk menciptakan model dan kemasan agak menarik ini dari beda yang lain itu seperti apa? Apa memang hanya seperti ini kemasannya atau ada yang lain? Untuk kemasan pada umumnya memang kan bakso itu dikemas dengan sealer biasa gitu ya. Dengan sealer biasa, betul. Mungkin untuk pabrik-pabrik yang udah skala besar sudah mulai di vakum seperti ini. Nah, kita juga salah satunya adalah keunggulannya karena si produk ini sudah kita vakum. Sudah kita artinya jadi dari segi higienitas kita juga sudah bagus. Terus mungkin ini menambah supaya daya tahan produk juga lebih lama, betul, gitu. lebih lama. Karena nggak ada udara yang masuk gitu. Nggak ada udara yang masuk. Ya. Gitu. Jadi dengan sistem sementara ini memang pengemasan yang baru dilakukan hanya dengan vakum seperti ini. Dengan vakum, kecuali yang cuanki. Yang cuanki kita selain di vakum, kita juga masukin ke paper cup. Oh, ada juga yang masuk ke paper cup. Jadi kalau misalkan orang mau jalan-jalan atau tinggal seduh, sudah ada sendok, sudah ada bumbu, sudah ada. Luar biasa ya. Jadi memang inovasi-inovasi ataupun brand yang dibentuk sudah mulai bisa lebih praktis lagi, lebih simpel lagi. Sudah mulai dibuat instan lah. Mulai dibuat instan lagi. Tapi kalau kita boleh tahu ini kalau untuk bakso sendiri ini siap saji atau memang harus, kan ada yang memang bisa langsung dimakan gitu atau gimana? Kalau ini tetap prosesnya tetap harus melalui proses perebusan, baru disajikan sama. Baru disajikan. Gitu. Kalau tidak bisa diseduh gitu, karena bakso itu yang bakso daging kayak gini, kalau diseduh dia nggak akan mekar gitu. Betul. Oh iya, nanti dia akan ada mekaran juga ya? Ya, dia harus mekar dulu. Gitu. Ini kalau untuk satu saset atau apa ini namanya, satu gitu ya? Pack ya, itu sudah sama bumbunya? Kalau untuk cuanki udah. Kalau untuk cuanki sudah. Cuanki sudah. Kalau yang lainnya belum. Kalau untuk yang lainnya belum. Iya. Oke. Ini kan kalau kita lihat nih, ada yang bentuknya memang yang kecil, yang besar gitu kan. Sampai yang paling besar tuh seukuran gimana nih kalau untuk bakso sehati? Paling besar sebetulnya ukurannya di atas bola pingpong lah ya. Di atas bola pingpong gitu. Cuman memang untuk event-event tertentu kayak kita misalkan ada bazar atau apa, kita buat yang jumbo, yang besar. Sebesar bal tenis lah mungkin ya. Sebesar itu. Tapi hanya event-event tertentu ya. Untuk event-event aja. Event-event tertentu baru beberapa varian atau bentuknya disesuaikan, dikondisikan begitu ya. Kalau bakso sehati sendiri kan kalau misalkan sekarang sudah dimulai dikemas seperti ini kekuatannya paling lama berapa lama ini? Kalau untuk di luar suhu ruangan gitu, di luar suhu ruangan, betul. Ya ini paling 2-3 hari maksimal. Gitu. Tapi untuk masuk ke freezer ini bisa sampai 1 bulan sampai. Ini lebih awet lah, 1 bulan. Karena kondisinya kan frost gitu, beku gitu kondisinya. Ya? Jadi lebih awet lah gitu. Oke. Berarti ini menandakan bahwa tidak menggunakan bahan-bahan ML lain ya? Oh enggak. Kita enggak pakai pengawet. Jadi kita betul-betul mengandalkan awetnya itu dari vakum ini. Vakumnya salah satu ini metode pengawetan yaitu vakum. Vakum ya. Jadi tidak mengandalkan udara yang masuk dari luar. Betul, ya. Oke. Terus ini ada yang ketinggalan tadi. Ini sebetulnya kalau untuk produksinya itu lokasinya di mana untuk produksi ini? Untuk produksi kita di Komplek Riung Bandung. Riung Bandung, Jalan Kemakmuran, 4D nomor 8788. Wah, cakep komplit. Situ kita jadi produksi udah di situ. Alhamdulillah juga kita peralatan sudah food grade gitu. Artinya semua peralatan kita yang pakai itu sudah stainless bahannya semua. Jadi sudah aman lah gitu semua. Jadi nanti kalau pemirsa penasaran terkait dengan
bagaimana produksi bakso sehati. Nanti kita sekali-kali bisa berkunjung ke Boleh, lokasinya ya. boleh. Bagaimana kita melihat proses pembuatan bakso sehati dari dekat ya. Ini nanti dari awal. Dari awal sampai ke pemasaran, bahkan sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Oh ya. Jadi nggak penasaran nih sekarang Uje Prabu kalau memang sekarang di luaran udah bakso sehati. Oh ternyata memang seperti itu prosesnya ya. Terus ini bagaimana nih rahasianya supaya tetap eksis di tengah-tengah persaingan ketat gitu ya, persaingan global di Kota Bandung tentang perbaksoan. Ini gimana nih rahasianya? Ya kalau kita sih jelas pasti kita jaga kualitas. Satu. Jangan sampai ada perubahan rasa, tekstur, dan warna, aroma gitu ya. Kita harus jaga kualitas. Gitu. Intinya kalau kualitas terjaga, konsumen juga insya Allah nggak kemana-mana lah gitu. Bakal loyal gitu loh ya. Ya orang akan konsisten terhadap konsumsi bakso sehati itu ya. Ya mungkin selain menjaga kualitas juga ya kita harus kasarnya proses pemasaran juga harus supaya terjangkau ke semua masyarakat. Artinya di warung-warung semua itu harus ada. Jadi ibu rumah tangga atau siapapun yang masuk ke tempat belanja lihat bakso kita. Jadi bakso itu tetap eksis aja terus di pasaran. Tapi ini kalau boleh tahu bakso saat ini ada kampasarnya juga nggak? Ini sekarang udah mulai ada kan pasar. Ada kampasar. Ya, untuk masuk ke warung-warung gitu udah mulai ada. Udah mulai ada ya? Ya, udah mulai ada. Memang targetnya itu langsung maksudnya nggak ke pasar gitu atau langsung ke warung gitu atau mana? Ya, untuk sementara kita tuh kenapa target warung? Karena warung itu satu dia repeat ordernya lebih cepat. Lebih cepat. Yang keduanya ya jelas pembayarannya, paymentnya lebih bagus. Betul. Kalau pasar kan banyaknya titip jual atau konsi gitu ya, konsinyasi. Kalau di warung biasanya dia pembayarannya lebih bagus. Tapi tidak ada salahnya mungkin ke depannya kalau memang pasar juga berminat untuk itu bisa. Ini ya. Terus berkaitan dengan tadi ya penjualan, selling gitu kan. Sekarang ini sudah sejauh sampai mana ini untuk pemasarannya? Terus tekniknya untuk supaya dikenal lebih luas lagi itu seperti apa? Ya, ini pemasaran selain di Bandung kita ada di beberapa wilayah di luar Kota Bandung. Di luar Kota Bandung. Di luar Kota Bandung. Kita juga suka masuk ke wilayah Majalaya, yang Bandung dekatnya lah. Majalaya, ke Sumedang, ke Majalengka. Majalengka juga, Bekasi juga kita masuk. Ya. Kalau selain itu ya paling media sosial kita harus. Media sosial. Ya. Tetap bermain di media sosial. Tetap. Karena untuk wilayah luar Bandung juga banyaknya taunya dari media sosial. Tapi berarti kalaupun memang bermain dengan media sosial, tapi tetap tidak dilakukan secara online begitu? Maksudnya pengiriman secara online gitu? Kita cari pengiriman yang someday. Jadi yang satu hari gitu. Ya, kita cari kargo yang bisa pengirimannya someday. Gitu. Berarti memang itu untuk menghindari hal-hal yang tadi berkaitan dengan itu ya. Kerusakan produk. Kerusakan, mengubah rasa, mengubah warna dan yang lainnya ya. Berarti memang bakso saat ini tidak mencari solusinya tidak dilakukan secara online yang memiliki jangka waktu yang lama ya. Kita kalau someday meminimalisir resiko aja. Resiko. Karena nanti berdampak juga dong pada bakso sehati kalau memang barang diterima rusak di sananya. Betul. Nah, terus kalau misalkan memang ini penonton atau pemirsa PJTV yang berminat dan tertarik nih dengan bakso sehati bahkan untuk dijual kembali atau bahkan dikonsumsi sendiri, ini harus kemana dan ini harganya bagaimana, ini seperti apa ini harganya? Apakah memang harganya fantastis wow atau ya buat pemirsa PJTV gitu ya. PJTV yang mau bermitra dengan kami, bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Kemakmuran 4D nomor 8788. Nanti di sana juga ada buat harga resellernya. Gitu. Ada harga buat keagenan, buat reseller sama buat retailer gitu retailer, ada. Betul. Reseller, retailer betul. Iya. Gitu. Nanti harganya memang berbeda. Gitu. Berbeda, jelas, betul. Buat pedagang kasarnya mah buat dijual lagi. Betul. Ibu atau pemirsa semua yang mau buat dijual lagi, kita nanti kasih harga untuk harga pedagang. Gitu. Kalau untuk tester sendiri? Kita tester ada di sana. Jadi nanti pemirsa bisa langsung datang ke
lokasi produksi. Betul. Nanti di sana Bisa langsung tester. icip langsung lah Langsung gitu. icip-icip langsungnya Iya, luar langsung biasa icip. ya. Dikenakan biaya berapa persen itu? Enggak ada. Enggak ya. Gratis semua. Gratis. Oke, siap ya. Oke, Pak. Ini luar biasa, ini menarik sekali nih Bakso Sehati, perjalanan dari 2020 sampai 2025, kemudian pemasarannya sudah sampai Majalengka, Bekasi, ini luar biasa. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah buat seorang pengusaha bisa menyampaikan ke sana tuh, bukan hal yang mudah. Ini apa tantangan yang paling berat saat ini untuk pengusaha ini bakso? Ya, yang paling berat jelas ini kan produk bakso ini produk yang sifatnya bukan produk yang tahan lama gitu. Oke. Dia bisa rusak gitu. Nah, tantangannya paling untuk kita sebagai produsen gitu. Ya, gimana caranya kita supaya menjaga produk ini sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang sama Yang dengan sama yang di ya. sini, gitu. Dari pemberangkatan sama gitu ya. Ya, sama gitu. Harus lah itu, harus. Siap. Makanya kita kalau kira-kira ini pengiriman lebih dari 2 hari, kita belum bisa cover. Belum bisa cover. Wow. Makin seru, makin penasaran dengan produk Bakso Sehati. Pemirsa jangan kemana-mana, masih dengan Uji Prabu tentunya. Harus stay tune di PJTV, masih di program Kisah Inspiratif. Kita jeda dulu, ada break.